Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Lili Sirati. Kali ini saya akan membuat kue ini nih ya, kue lebaran. Ini kue lebaran biasanya nggak tiap rumah buat gitu ya. Nah ini si kue kacang polong ini nanti saya akan bakar tidak pakai oven. Karena kemarin ada requestan dari satu subscriber, katanya Mom tolong gitu bikin kuenya no oven. Jadi kan kayak anak kos gitu, tidak semuanya kita punya oven ya gitu. Nah ini solusi untuk yang belum punya oven. Nah ini kaleng kue ini bisa jadi solusinya ya, seperti kaleng kue monde, kaleng kue yang coklatos yang gede-gede gitu, yang bulat. Nah itu bisa dipakai untuk membakar kue kering ya. Penasaran? Oke, yuk kita simak videonya. Ya, pertama-tama kita siapin bahan ya. Lalu kita menghaluskan kacang polong ya, dengan di blender gitu. Blender aja sampai halus. Oke. Nah ini kacang polongnya udah di blender ya, udah halus. Yang kita ini mengocok mentega ya. Ini mentega dituangkan ke kom yang besar, tambahkan parutan bawang putih, tambahkan juga nanti royco sama telur. Nanti kita akan dikocok sampai tercampur rata. Nah ini ya, masukin bawang putih yang udah diparutnya. Nah masukin juga telur 1 butir ya, kuning plus putihnya. Terus 2 sendok teh ini royco atau kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi gitu ya. Baru dikocok sampai tercampur rata. Nah ini kita kocok ya sampai semua bahan tercampur rata. Nah lalu masukkan ini ya, kacang polong yang udah dihalusin, terus tepung maizena, tepung terigu. Nanti ini aduk aja sampai rata. Untuk tepung terigu kita ngasihnya bertahap ya, takutnya kekerasan gitu. Nah ini tepung terigunya masuk ya, aduk aja sampai rata, sampai adonannya bisa dibentuk ya. Nah ini adonannya udah rata ya, tinggal kita menyiapkan oven untuk pembakaran. Nanti kalau udah menyiapkan oven, kita tinggal membentuk kue kacang polong ini. Bentuknya bebas ya, mau bentuk hati, mau bentuk segi empat, mau bentuk bulat, boleh. Cuman di sini saya pakainya yang bulat ya. Nah kuenya yang udah dicetak ini kita susun di loyang ya sampai full gitu ya, sampai penuh. Baru kita siapin topping ya, ini kuning telur disiapin di mangkok kecil, lalu kita sisihkan.
Lalu kita parut keju ya. Nah, ini kejunya diparut. Sisihkan juga kalau udah selesai. Nah, pertama-tama kuenya diolesi dengan kuning telur ya. Ini mengolesnya boleh pakai sendok atau koas ya. Nah, baru dikasih ini ya, topping parutan keju. Nah, kalau ngasih toppingnya udah selesai, kita akan bakar ya. Saya menggunakan 2 pembakaran ya di sini. Yang satu dibakar di oven biasa ya, yang seperti ini persegi, dibakar di oven biasa. Nanti yang bulat saya akan bakar di pengganti oven ya. Saya pakai kaleng kue monde atau kaleng kue coklatos untuk membakarnya. Nah, ini untuk oven kaleng kue ya. Jadi pertama-tama kita nyalain kompor, taruh ini cetakan martabak untuk alas atau benda lainnya, baru dikasih itu ya, kaleng kue. Setelah panas ditaruhin ini loyang, ditutup, biarkan 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit baru kita balik ya. Soalnya kan kalau oven kaleng ini nggak ada api atas, jadi hanya api bawah. Jadi solusinya kita harus dibalik gitu kuenya. Nah, ini waktu ngebalik boleh pakai api, boleh enggak ya. Kalau saya ini apinya dimatiin ya, soalnya masih ada panas dari itu, dari bekas tadi gitu ya. Kalau dengan api pasti harus pakai api kecil ya. Biarkan aja sampai kuning bawahnya. Hati-hati gosong. Kalau ngelihat hasilnya bagus ya, gimana kita trik memanggangnya. Nah, kalau yang persegi saya bakar di pembakaran normal ya. Karena saya tidak punya kaleng persegi gitu. Jadi solusinya untuk kaleng yang persegi, loyang persegi itu harus dibakar di kaleng yang persegi, yang bulat harus di kaleng yang bulat ya. Nah, ini hasilnya ya, cantik sekali. Rasanya juga nggak jauh beda, sama aja. Oke, sampai di sini videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.